dikasih santunan tanpa sepengetahuan kuasa hukum kami gitu. Jangan ada yang tahu bahwa kita. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas. Pengunjung-pengunjung ini memanfaatkan keramaian untuk menyerbu mal dan mengambil makanan serta minuman di sana tanpa membayar. Awalnya memang mereka ragu untuk menjarah, namun setelah melihat orang lain melakukannya, mereka akhirnya ikut menjarah. Semuanya itu ya. Nyo Mengsanti people. Mereka bagi bersamanya aja dan Mamang. Dua topi mangkok. Inhere. Oh wesin. Ini memang kesenangan punya mainan baru. Nggak bisa dapat kalau nggak ada online shop, susah. Gila. Iya. Nyo. Ya. Sudah kita kasih tipis-tipis aja karena Oh iya, belum juga diingetin dulu. Oh iya. Ya, buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram, Facebook dan TikTok. Radio Santi linknya ada di deskripsinya. Ya. Jadi kita kasih tipis-tipis aja ya. Karena Ibu Nyonyo sedang hari pertama butuh istirahat juga, tapi dia tetap kekeh pengen konten. Ini ada sedikit updatean yang membagongkan dari beberapa hari lalu soal anak anggota DPR yang salah satu selebtok gitu kan. Jadi ternyata nih ada beberapa update. Yang pertama ada ortunya udah minta maaf. Oke. Ya enggak? Yang kedua itu setelah penyidikan dan beberapa protes dari netizen gitu yang akhirnya bener dinaikin pasalnya gitu. Awalnya kan penganiayaan, akhirnya mau jadi pembunuhin gitu. Dan kalau nggak salah yang bikin netizen agak sedikit kecewa tuh naiknya cuma 3 tahun gitu. Jadi dari 12 tahun ke 15 tahun. Dan ini yang membagongkan, katanya pihak keluarga didatengin oleh salah seorang yang mengaku koleganya dikasih santunan gitu, buat kesantunan. Tapi ada catatan, jangan bilang-bilang bapak pengacaranya ya, gitu. Lah. Akhirnya ngomong ke pak pengacaranya tidak terima dan kayak menyimpulkan bahwa ini dugaan untuk uang damai gitu. Tapi anehnya di komen netizen pro kontra. Kenapa? Ada yang bilang ya udah ambil aja duitnya sih gitu. Ada yang bilang proses tetap lanjut. Terus ada juga yang ngomong duitnya ambil aja buat uang anaknya segala macem gitu. Udah damai aja. Wah, clear nih meluncur. Terus Buka dari ininya dulu ya, yang masih hotnya dulu nih. Di 2 hari yang lalu hot banget ya. Keluarga Dini Sera Afrianti akui dapat tawaran uang damai dengan uang. Wadididaw, captionnya ditawarin damai. Nih, di sini diposting sendiri sama Vika RS, ya nggak? Yang kemarin adeknya itu ya? Betul, kita lihat nih slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Maura Alfarau SH dari tim kuasa hukum hukumnya keluarga dari almarhumah saudari Dini Sera Afrianti. Dengan video ini kami sekeluarga mengklarifikasi banyak hal yang beredar di media massa, termasuk iktikat-iktikat tidak baik atau dugaan-dugaan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mempengaruhi keluarga untuk melakukan perdamaian ataupun menerima uang-uang dengan tujuan untuk meringankan hukuman tersangka yang melakukan tindakan terhadap saudara Dini Sera Afrianti. Dalam video ini saya sampaikan bahwasanya keluarga menolak segala bentuk pemberian apapun, apakah itu santunan, apakah itu uang tali asi yang sifatnya adalah untuk mengintervensi jalannya proses hukum yang berjalan. Artinya jika ingin memberikan santunan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memberikan tali asi, maka berikanlah tali asi itu tanpa adanya embel-embel perdamaian, pencabutan perkara dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang yang bermoral, seorang pejabat publik, seorang keluarga yang bermartabat dan memiliki banyak cukup materi, seharusnya memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tidak melakukan tindak-tindakan di luar proses hukum, menyuruh orang untuk datang ke sini, meminta rekening keluarga korban dengan alasan jangan sampai pihak kuasa hukum itu tahu. Itu sangat mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami tim kuasa hukum akan melakukan langkah lebih lanjut terhadap oknum-oknum tersebut. Dan bila memang terbukti pejabat tersebut melakukan tindakan itu, maka kami akan juga melakukan proses hukum lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini dari keluarganya kemarin didatangi oleh salah satu orang
yang bernama siapa, Be? Kemarin, Bapak? Fauzi sebagai perantara. Siapa, Dek? Fauzi. Fauzi sebagai perantara mengaku dari mana? PKS. Dari PKS. memberikan tali asih dari PKS ya. Dia bilang gimana, Dek? Diceritakan ini. Bilang gimana? Bilang gimana, Dek? Katanya dari si Tata TKS ini satu ini sama Beda komisi, katanya satu gitu. komisi sama ayahnya Ronald ini nyuruh ke dia, katanya datangin rumah kita biar dikasih santunan tanpa sepengetahuan kuasa hukum kami gitu. Jangan ada yang tahu bahwa kita keluarga Ronald mau datang ke rumah gitu. Hari apa itu rencananya? Kemarin hari Waktu wartawan kesini loh. Selasa berarti Selasa 10 tanggal 10 Oktober 2023. Keluarga gimana? Keluarga tetap ingin dihukum seberat-beratnya atau bagaimana? Ya, ada seadil-adilnya, seadil-adilnya. Baik, untuk adik Desta setiap bulannya maka tim kuasa hukum yang akan memberikan upaya untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi tim kuasa hukum siap untuk menjamin adik dari Desta untuk tetap bisa bersekolah. Jadi Itu anaknya ya? kami akan tetap berusaha. Dan proses hukum yang berjalan harus dilaksanakan dengan seberat-beratnya, menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, yakni dengan pasal 338. Dan keluarga berkomitmen bahwasanya tidak akan pernah mau menandatangani surat perdamaian apabila diberikan embel-embel santunan sebagai alat untuk melakukan perdamaian atau pencabutan perkara. Begitu ya? Betul. Nah, mungkin dari keluarga ada yang disampaikan lagi, Bapak atau Kiki, silakan. Kiki, mau Kiki? Apa-apa? Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang yang sayang sama Dini, saya sangat menolak apapun itu dari keluarga tersangka, dan saya ingin tersangka dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Kami keluarga tidak akan pernah mencabut atau berdamai. Desta untuk tetap. Jadi intinya dari pihak keluarga menolak ya kalau Iya. pemberian santunannya bertujuan untuk cabut laporan atau damai ya. Cuman di sini yang aku heran nih komen-komennya Nyo. Kayak ini contohnya, ini aku nggak ngerti nih orang kenapa gitu dari Hai Kepo. Beda banget cara pakaian keluarganya sama rumahnya ya, sama gaya hidup si almarhum Cabe Dini Sera. Ya Kok emang dia kayak gedek banget gitu sampai almarhum Cabe gitu. Maksud aku kenapa gitu? Apa yang salah gitu? Ini kan di luar dari konteks ya. iya, di luar dari konteks. Dia kan mengalami pembunuhin gitu kan. Kenapa why? Ditambah lagi kayak dia tuh udah meninggal loh, Udah masih meninggal aja loh, ya loh. salam. Nih kayak gini, ini yang pro ke keluarganya nih ya. Harus dihukum berat dan juga harus ada santunan besar untuk anaknya. Walau nyawa nggak bisa dibeli pakai uang, tapi santunannya juga termasuk hukuman untuk pelaku, minta sebanyak-banyaknya dan hukum seberat-beratnya. Tapi aku nggak tahu nih kedua ini tuh bisa terpenuhi atau misalkan kayak pilih salah satu gitu. Mau santunan atau ya dihukum gitu. Iya. Nah ini nggak ngerti nih nonton sampai habis apa enggak ya, menolak perdamaian. Emang kalian keluarga ya, ini adiknya, ini orang tuanya, ini Itu adiknya, anaknya. ini anaknya. Bener-bener. Nah ini nih dari Levi NJ Shop ya. Mohon maaf bukan tidak berempati, namun amit-amit kalau sampai di posisi saya. Saya memilih damai mengambil uang itu karena percuma, walaupun pelaku dihukum nyawa tidak akan kembali. Namun kalau dapat uang, saya bisa simpan untuk biaya sekolah anak sampai masa depan cerah ya. Minta uang damai yang banyak agar anaknya tetap hidup dan dengan uang itu sekolah terjamin sampai S2. Maaf sekali bila mungkin pendapat saya melukai yang lain. Ini hanya pemikiran logis saya. Oke, Ya, tuh. Jadi tunggu dulu, aku berbeda-beda gitu. boleh komen yang gitu nggak? Boleh. Kayak ya mau sebanyak-banyaknya juga nggak akan sampai S2 juga sekolah. nggak akan nyampe. Sama aku sih lebih takutnya ke apakah pihak sananya amanah gitu kan. Ditambah Apa setahun 2 tahun doang gitu, atau sebulan 2 bulan doang apa-apanya gitu. ditambah lagi kayak apa iya mau kayak misalnya nerima uang sebagai pengganti apa ya istilahnya, kayak orang yang udah ngebunuh keluarga gitu Aha. terus kayak bebas berkeliaran dengan cuma diganti uang. Kalau aku sih nggak terima ya. Iya sih. Ya beda-beda Sama aja sih dia tiap bisa orang beli ya. pakai duit gitu artinya. Iya, beli iya. Gitulah liar. Iya. Tapi kita bergeser ke permohonan maafnya nih yang meluncur. Terus Nah ininya bapaknya jadi ke bawah-bawah nih ya. Banyak yang kasihan juga gitu ya netizen yang ngelihatnya ya. Ini ayah Ronald Tanur meminta maaf nih. Edward Tanur minta maaf atas aksi sadis putranya mengenai pacar sampai lewat nih. Ceki people. play.
sangat berbelasungkawa, menyesal atas perbuatan si Ronald, anak saya, karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afriati. Saya sangat berbelasungkawa. Ini kalau nonton kayak gini tahu nggak, Mang? Apa? Aku jadi ke flashback waktu Mario Dandi yang papanya minta maaf. Iya, jadi penangkapannya udah negatif aja gitu kan, kayak berarti lu juga nggak bisa ngedidik anak ya, memang gitu kan, makanya anak kayak gitu. Terus ada juga point of view pasti inilah akibat duit haram segala macam. Pokoknya sentimennya udah jelek aja kalau misalkan melihat orang tuanya nih ya, anggota DPR anaknya bertingkah tuh, point of view udah jelek aja di mata netizen. Gitu. Karena ini bukan pertama kali ya, Mang ya. Betul. Sebelumnya ada gitu. Jadi kayak ada lagi nih gitu. Ada lagi nih bertingkah mulu gitu, apalagi sadis banget gitu. Mending sekarang nih, kita lihat dulu komen-komennya. Di komen-komennya sih kayak gini, yakin gak diskon 10-10? Nih 12 tahun saja. Maaf doang, kuliti hartanya dong gitu. Netizen banyak yang minta kuliti hartanya. Tunggu. Aku mau nanya sama Mamang deh. Kalau misalnya penganiayaan itu termasuknya pembunuhan berencana atau enggak? Dua hal yang berbeda deh kalau nggak salah. Beda lebih ya? berat yang pembunuhan berencana, makanya akhirnya dinaikin. Oke. Penganiayaan tuh kayak menurutku loh ya, kayak ya menganiaya tapi nggak sampai lewat gitu. Oke. Nggak, maksud aku kok kalau di-compare sama yang kemarin yang pembunuhan di Kopi itu gitu kan, itu perbedaan itu. Itu kan 20 tahun gitu. Itu kan yang anggapannya pakai racun gitu katanya kan, pakai racun. Berencana lah ibaratnya mah. Ya. Nah, terus ini kan menurut aku jadi jatuhnya lebih berat loh, karena kan dianiaya tuh sampai meninggal kayak gitu. Harusnya lebih berat. Sampai lewat. Harusnya lebih berat nggak sih? Ya kan yang ono mah nggak DPR. Nah, kita meluncur ke nextnya nih, meluncur. Cus. Ninyo, ada update dari patroli yang akhirnya setelah ditimbang-timbang, mungkin dengar masukan sana sini dari Bang Hotman juga, akhirnya naik nih dari tuntutan 12 ke 15 tahun penjara. Ceki people. Play. Good job Pak Polisi, apresiasi setinggi-tingginya buat tim penyidik Reskrim Polrestabes Surabaya yang mengubah pasal penganiayaan jadi pasal pembunuhan kepada anak anggota DPR RI Ronald Tanur. Ini dia nih orangnya guys. Jadi guys, Starboy yang satu ini ditangkap karena menganiaya pacarnya sampai korban meninggal dunia. Terus polisi ngasih pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hukuman maksimalnya sih 12 tahun penjara. Tapi polisi menemukan banyak fakta dari rekonstruksi kasusnya. Dari 41 adegan yang diperagakan, polisi menemukan upaya pembunuhan. Sejak dari dalam lift mall sampai akhirnya korban dilindas mobil tersangka dan terseret sejauh 5 meter. 5 meter guys. Akhirnya penyidik mengganti pasal dari sebelumnya tentang penganiayaan jadi pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Alamat tua di penjara ini sih. Iyalah, kalau nggak diganti mau diamuk sama netizen. Dari Bang Hotman juga kan udah ini belum timnya Bang Hotman yang turun loh, mereka nge-hire pengacara sendiri gitu ya. Iya. Gila, masa dibilangnya kayak penganiayaan doang gitu, jelas-jelas udah sampai lewat, terus ada yang udah sampai membunuh. Ada pasal pembinihin gitu. Terus kenapa memilih penganiayaan, itu yang aku bingung. Tapi untunglah langsung direvisi gitu. Kalau nggak diamuk sama netizen, diamuk mana Ice Cold lagi rame kan. Nanti diamuk sama T-Rex nih. Begitulah. Nanti digigit sama T-Rexnya. Tapi kalau komen-komen sih ada yang pesimis, ada yang membanding-bandingkan. Kayak gini contohnya Peter ya. Jessica belum tentu membunuh dapat hukuman 20 tahun. Ini jelas-jelas membunuh, masa cuma 15 tahun. Yang adil dong katanya. Ini sama nih, Peter sama kayak pemikiranku nih. Ini Amri Esi udah pesimis aja, halah paling 3 tahun bebas, kayak nggak tahu aja gitu. Dibalas lagi sama patroli industri. Aduh. Jojo sih nih yakin mau dipenjara 15 tahun. Saya tidak yakin sama sekali karena sudah tahu hukum di Indonesia. Oke. Sama aja 15 tahun udah nggak punya otak aja. Tapi masih banyak juga netizen yang kayak kecewa gitu ya. Tolonglah, masalahnya udah sampai lewat terus sadis gitu. Iya, sadis banget. Tolonglah, pusing.
Nyo, sebelum ke intermezzo, Mama mau nyempilin satu info berita dulu nih dari Perindapan meluncur. Terus? Ini kadang kasihan ya. Mallnya baru dibuka ya, mall di India baru dibuka diserbu pengunjung. Terus jadi itu adalah pembukaan sekaligus penutupan. Karena mengalami banyak kerugian. Jaga-jaga people. Play. Nih. Viral video mall di India yang diserbu pengunjung yang bahkan sampai makan nggak bayar. Waduh, jadi mall Lulu ini baru aja dibuka di Hyderabad, India. Mall ini tuh cabang dari Lulu Group, salah satu jaringan pusat perbelanjaan internasional terbesar. Nah, sejak pertama dibuka tanggal 27 September 2023, mall ini kebanjiran pengunjung. Cuma bukannya jadi berkah, pengunjung ini malah bikin susah. Membanjirnya pengunjung Lulu Mall menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan sekitar mall. Bahkan untuk menempuh jarak 2-3 km dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Di dalam mall, pengunjung-pengunjung ini memanfaatkan keramaian untuk menyerbu mall dan mengambil makanan serta minuman di sana tanpa membayar. Awalnya memang mereka ragu untuk menjarah, namun setelah melihat orang lain melakukannya, mereka akhirnya ikut menjarah. Semuanya ini ya. Rak display yang semula penuh akan makanan dan minuman, sekarang hanya tersisa sampah dari bungkus makanan dan minuman itu. Tak hanya di rak display, bungkus-bungkus itu sampai ada yang berceceran di lantai mall. Ironisnya, sebagian pengunjung yang menjarah mall ini bukan orang yang terbelakang secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari mobil dan taksi yang mereka gunakan saat mendatangi mall. Manajer Lulu Mall mengaku cuma bisa pasrah atas kejadian ini karena pihaknya juga kesulitan menangani jumlah pengunjung yang membludak. Nah, netizen India banyak yang merasa malu dengan kejadian ini, tapi mereka malah menuduh pengunjung yang menyerbu mall Lulu adalah imigran dan bukan warga asli India. Belum diketahui secara pasti nih kenapa bisa penjarahan ini terjadi, tapi netizen berkomentar bahwa penjarahan ini bisa terjadi karena sistem keamanan mall yang kurang siap dalam menghadapi jumlah pengunjung yang membludak. Ada juga yang menyarankan untuk diberlakukannya denda bagi penjara. Waduh, gimana nih menurut kalian? Komen ya. Tapi kacau sih, apa ya? Apakah di sana tuh yang orang-orang yang datang ke mall itu nggak tahu gitu sistemnya mall tuh kayak gimana gitu? Lu datang, pilih barang ke kasir, bayar gitu. Iya. Mungkin di pemikiran mereka kayak tahu, wah ini ada apa namanya? Warung agak gede, bisa bebas milih makan sesukanya. Dipikir parasmanan kali nyo, orang kawinan kali, aku nggak ngerti. Masalahnya 1-2 nggak apa-apa, hampir semuanya gitu. Aku tadi mikirnya gini sih Mang, apa jangan-jangan mereka tuh tahunya kalau apa grand opening ya bilangnya grand opening itu kayak wah kita bisa makan sepuasnya tanpa membayar gitu kali ya, apa gimana? Iya kali, grand launching tuh mungkin dipikir transfernya grand launching. Lunch, oh makan siang, launching, mau makan. Masa grand gitu? Tuh, grand, gratis, oh gratis, makan siang gratis, mungkin kali ya. Ya nggak ngerti, aku gitu? Pusing sumpah. Kalau kayak gini, ini hari pertama grand launching langsung tutup. Ya Allah. Ya kayak dia juga manajernya, ownernya pasti ngeliat kayak anjir ini sih gue nggak ada potensi sukses di sini sih. Grand launching loh, biasanya di grand launching tuh ya laris manis laku. Betul. Ini laris manis tapi tidak dibayar. Iya. Atau kumaha, mau nangkep harus ada denda. Oke, misalkan ada peraturan kayak gitu. Petugasnya paling berapa orang sih? Apa bisa menangani semuanya gitu? Iya, takut digeruduk juga gak sih? Iya, malah nanti jadi rusuh liar. Nih satu lagi. Terus? Ini juga diposting sama inilah.com. Nih belum genap 24 jam pembukaan mall India nyaris bangkrut karena dijarah warga. Nih yang tadi juga tapi ada point of view yang berbeda. Ceki people. Play. Aduh, lagu pembukaan mall modern tuh. Oh ini cuma beberapa footage tanpa narasinya ya, narasinya dalam bentuk teks doang tuh ya. Tuh sebanyak ini nyo. Gila. Kayak mungkin waktu ngantri kan ngelihat parkiran penuh, wah taksi terus ya. Itu seperti yang sukses di sini. Kita akan bisa grand launching dong. Cek potong pita dong. Wow, begitu beres. Gimana guys pendapatan hari ini? Rungkat pak, sulit. Habis semua. Ya Allah. Itu ramenya udah kayak ini Mang, kayak orang mau nonton konser. Asli, ya kan point of view si pemilik tuh kan ngelihat tuh kayak wah ini ngantrinya. Karena kan nggak langsung masuk nih, ada potong pita dulu kalau nggak salah mah ya. Ya Allah tuh. Ya Allah itu bahkan apel nggak habis Mang, itu digigit apelnya. Orang mah dibawa gitu ya, jangan disimpan lagi tuh. Tuh lihat. Tuh, apelnya udah jangan disimpan lagi mas, mbak jarah mas sekalian gitu mungkin kayak Hasyim ya mah
Ya Allah. Wah itu sih pasti maksudnya rugi banget. Rugi banget. Maksudku gini loh Mang, kalau mungkin rugi makanan kayak ya udah rugi gitu kan. Cuman kan namanya grand launching gitu kan. Misalnya kayak sebelum mereka grand launching itu pasti kan kayak keluar dana buat anggaplah bangunannya buat ini terus langsung kayak gitu tuh tutup kayak ya ruginya semua tuh jatuhnya kan. Semuanya rugi nih. Mall ini tuh didesain awalnya sebagai pusat perbelanjaan yang luas dan lengkap dan menawarkan pengalaman berbelanja kelas internasional. Wow, Pengalamannya ya, berbelanja ya. yang belanjanya tidak internasional. Wae anjir. Aduh. Gimana? Kalau nggak salah di sini ada footage yang pas salah satu ininya ya mungkin ya bosnya atau kayak gimana potong pita gitu. Aquafina. Tuh, Ya lihat tuh Allah. disisain. Masalahnya berjamaah. Oh nggak ada. Bukan 1-2 berjamaah. Orang kok iya bagus sebagai warga negara tuh kompak ya. Tapi jangan kompak dalam menjarah dong. Iya, anjir. Ya Allah. Sumpah. Kasian sih yang apa namanya yang punya mallnya ini. Ya walaupun buat si ownernya mungkin ya udahlah sekali 2 kali kayak gini kan bangkrut gagal maksudnya gitu kayak buat bisnismen ya hal yang biasa Iya, cuman iya, yang ngenes aja. Tapi Iya, satu anjir. sisinya aku jadi apa ya gara-gara video ini aku jadi agak bersyukur gitu tinggal di Indonesia. Karena Ya karena nggak kayak gini gitu, nggak ada grand launching orang-orang pada ngambil gitu. Aduh anjir liar, tolonglah. Ini komennya bangsat banget dari Angs. Anjir lah perindapan lebih awam dari Indonesia berasa tahun 1960-an. Anjir jauh banget tolonglah. Pusing. Ini kita ke intermezzo aja Nyoh. Jos. Nih Nyoh. Kalau ada cicak, dunia milik berdua. Ceki people. Lay. Coba ajak ngobrol lagi cicaknya. Oh gitu. Ini nggak dihirauin babunya. Udah. Tuh. Kok dia nggak ekek-ekek sih cuman di awal doang. Tuh. Sampai digituin, diem aja Nyoh. Fokus banget sama cicaknya. Enggak, iya sama aku pun agak-agak bingung kenapa Meng tuh segitu tertariknya fokusnya gitu iya ya. tertariknya sama cicak tuh kenapa why gitu. Apakah buat Meng tuh cicak tuh santapan lezat atau kayak gimana gitu atau dia heran kenapa dia bisa nempel di dinding gitu. Kan cicak-cicak di dinding gitu. Tolonglah. Nanti nempel di dinding, nempel di meja, nempel di Itu lantai. kipas angin kosmos. Kita kasih next ya. Terus. Ini mungkin mewakili Nyonyo nih. Kalau lagi sakit hari pertama tapi disuruh senyum jadi kayak gini cek people. Play. Kenapa bisa gitu mukanya anjir? Ya Allah. Bisa sih senyum tapi ya jadi Enggak, kenapa bisa begitu mukanya? Kenapa dia bisa senyum? Enggak ngerti. Allah. Boleh aku ambil nggak? Yang pertama tadi. Yang ini. Oh yang pertama nggak mau. Mau. Tuh jadi yang pertama yang ini. Yang ini juga sama yang pertama. Oke nggak apa-apa lah. Jadi dia udah bisa senyum bang nanti kayak Meng, ayo foto gitu. Oke. Ayo acting dulu gitu kan Oke. lucu kan? Masih lucu kan? Nih Iya. ini spesial lucu-lucu nih. Next lagi. Terus. Nyoh. Ini kasihan dokternya. Kenapa? Nah ini dengerin ceki-ceki people. Play. Ketika dapat pasien kelewat nyaman. Dapat pasien kelewat nyaman. Mau dicek suara jantungnya. Ekspektasi. Realita. Gak kedengaran suara jantungnya karena ketutupan pranknya. Ya Allah. Iya lagi. Jadi si kucingnya apa seneng sama dokternya. Mau dicek malah puring. Aduh ini gimana detak jantungnya. Aduh kelewat nyaman ini. Iya ya karena kalau kucing lagi merasa nyaman, happy gitu dia puring kan. Pusing ya dokternya ya ini gimana Iya, mau mikir, ngeceknya aduh, ya. belum dikasih obat mau gimana udah. Aduh tolonglah. Anjir aku salva sama komenan ini dari Apa? Kristiawan 27. Oh kalau kucing tiba-tiba der itu lagi nyaman. Selama ini saya kira batuk berdahak katanya. Anda jangan miara kucing kalau nggak tahu puring, tolonglah. Dipikir itu kali ya, tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Nih Nyoh, lastnya pecah nih, ada 8 menit tapi kita play semenit aja. Oke. Ini spesial ceki-ceki people. Play.
makhluk Tuhan paling random. Ini pengen latihan suling dia. Hah? Diapain? Perhatiin ini. Dia ngapain anjir? Ditarik biar nggak main kali itu kayak gimana nih. Perhatiin yang ini satu bibelnya. Pas udah bunyi masalahnya ngehe banget sumpah. Nah ini nih. Kan biasa jatuhin dong. Lu kerjain lu gitu kali ya. Oh jadi nunggu tangan. Nah ini minum. As-tu minum zapi? Dis-moi je minum là. Gak boleh. Nah kalau dia boleh. Oke, aku duluan, nggak boleh kamu. Ya tetap gak boleh. Ini punya dia gitu. Ya Allah, galak pelit banget. Emang itu yang bayar. Kan ditutup ya. Iya. Biar nggak buka-buka. Ya Allah, pinter banget. Stop. Crumpet. Stop. Stop it. Ini kita jadiin yang terakhir banget aja nih, yang gembul yang minta makan. Bete minta makan nih. Besok nih sisanya kita lanjut besok lagi buat intervensi. Ini aku nemu anjir lucu banget di kompilasi. Kucingnya pada pinter-pinter. Aku sih mau loh punya kucing gitu yang kayak gini pinter ya. Iya. Jadi kita tahu mau minta makan. Minta gitu. makan. Kesel kali dia babunya mondar-mandir doang nggak ngasih makan. Nah ini lanjut besok lagi. Sekarang kita ke Super Thanks aja. Gimana? Mantap kan? Mantap. Intermezzonya. Nyarinya bahannya susah banget. Sekarang kita ke Super Thanks meluncur. Ya. Super Thanks kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Alfia Gata Viana Bipri Queen. Selamat malam Nyomang dan Satu People. Ada emang cuman Tanah Abang doang yang boleh jualan, yang lain nggak boleh gitu. Gak iso mikir, gak setoko online itu bukan orang kota aja yang gunain, wong desa ya iya. Apalagi orang-orang di kampung yang jauh dari kota dan bahan-bahan di kampung yang terbatas terbantu banget sama online shop. Betul. Next ya ada dari Nadia, numpang lapak komennya ke Alfi dan Nyomang, punten lama-lama ngelunjak ya. Ayolah belajar teknologi dong, berinovasi, membranding lagi, jangan diem di tempat. Nggak mungkin di Indonesia beli Tanah Abang tambeng banget sih. Gimana kalau Tanah Abang aja yang ditutup? Wadidaw, wes lah Nyomang liur katanya. Semangat Nyomang dan Kalpi lup. Rizky Abdurrahman ya, berak sekebon mending situ aja yang tutup. Omset turun kaki lima di daerahku juga jualan. Di Jakarta jarang-jarang rumahnya gedong, apalagi situ yang netap. No. Lili. Terus kita yang di kampung ujung Jawa harus belanja sempak 2 biji ke Tanah Abang. Atuh mahalan di ongkos. Tolonglah. Nggak ada sempak gambar binturong di sana, nggak ada gitu. Tolonglah. Nextnya Susan Diliawelia. Numpang lapak Alvia. Saya gedek banget nih sama pasar Tanah Abang. Saya juga senang belanja di Tanah Abang, tapi harganya itu loh kadang melebihi mall. Kalau mau rame lagi buat pedagang di Tanah Abang, harga jangan terlalu mahal. Sehat terus Nyomang. Jangan nyari untung gede tapi selewatan tipis-tipis aja. Yang penting sering. Nextnya Faikeling itulah ya. Ikutan komen kalau di pasar Tanah Abang kita wajib ekstra hati-hati dari copet, jambret, hipnotis dan lain-lain. Kalau online shop bisa belanja sambil tiduran, sambil makan, sambil boker juga bisa. Kagak takut dicopet apa ke jambret lagian. Makin ke depan teknologi semakin maju, ini malah maunya mundur biar bisa getok harga kali ya. Rizky Lisem aku yang singkat panjang ini, gak perlu tertrigger sama koar-koar orang Tanah Abang. Kenyataannya mereka hanya dijadikan alat kambing hitam untuk persaingan bisnis online. Sekarang mau demo di depan gedung presiden langsung juga gak akan tanggepin karena cuma dijadiin kambing hitam. Itu yang kemarin aku bilang itu sebenarnya bukan semata-mata didengar, tapi ada maksud tertentu mungkin ya, gak ngerti itu pemerintah. Nextnya Cruella.
Kelebihan online shop, efektivitas waktu dan tenaga, jangkauan pasar luas, bisa melakukan pembelian di mana saja, kapan saja, bisa mencari semua barang yang diinginkan dalam satu platform. Masing-masing mau itu online shop dan offline ada plus minusnya sih, ya betul. Ya Nur Hayati numpang lapaknya Kak, ada masih aja ya Shopee sama Lazada ditutup. Ampun dah, jujur nggak setuju karena sekarang lebih mudah belanja lewat online, tinggal pesan sambil rebahan. Anton Himura, makasih Kak lapaknya Alpia maksudnya malam nyomang dan para santai people. Sempak gajah bentuknya kayak gimana Mamang? Ada, coba cari di Google. Coba cari di toko oren, toko hijau gitu, sempak gajah. Rezeki sudah diatur sama Tuhan, tergantung kita yang menjalani. Bro-brolin. Mampir yang Mbak Alfia numpang ngamuk dulu. Hei Anda wahai para penjual sok-sokan, dikasih hati malah minta jalan tol. Dasar lu kon. Jangan dilengkapin Mang katanya. Siap. Di Papua malah udah mau update ke jualan online. Anda masih ngikut cara lama. Yang ketinggalan zaman tuh ente apa warga se-Indonesia ya, emang dasar goblok ya. Anda memang preman sejati, kumohon. Apa sih itu? Mayuda pertama, saya buka toko di Shopee tapi sampai sekarang belum ada yang beli dan saya tidak menyalahkan tanah kakak-kakak atau lagi-lagi. Gak ngaruh intinya, intermezzonya anabul dikit banget katanya. Nextnya mawarin tanah kakak. Berdasarkan pengalamanku 2 kali ke Tanah Abang, aku sih ambil kesimpulan bahwa murah kalau beli banyak, murah kalau pinter tawar menawar gitu. Jadi buat aku, nah itu kan salah satu tawar menawar tuh memang khasnya sih, khas berbelanja. Tapi kan wasting time juga ya kalau ujung-ujungnya nggak dapat juga gitu. Jadi mending nyarinya di online yang udah harga pas gitu. Next Aprikinos, si bapak paling bijak berinovasi, minta online shop berorasi minta online shop ditutup padahal dia sendiri beli apa-apa lewat online shop. Kocak aja. Next Tuan Nugroho, malam Mbak Alfia, Agatha numpang lapak berkomentar, Bapak tinggal ikut teknologi belajar buat beralih ke online. Udah pengen lihat muka Mamang jadi adonan donat lagi. Halo sio. Fitrias Nurwarto, emang aneh padahal TikTok Shop ditutup bukan karena dilarang, cuma disuruh ngikutin regulasi doang. Iya betul, makanya mau dibuka lagi November tuh. Betul Rajeus. Saya biasa beli bahan untuk SN umpan mancing di TikTok Shop. Pas TikTok Shop ditutup, saya coba nyari di Pasar Tanah Abang, tapi nggak ada yang jual. Adanya bahan gamis katanya. Itu beda bahan. Tukang Sona jatah numpang Kak Alfia. Kalau online shop dihapus gimana nasib aing yang kalau belanja elektronik di online ting atau gimana? TikTok Shop pada kembali ya, siap-siap kembali pada mendukung nih. Ami Abdillah, assalamualaikum Jaman Satu People. Sebagai penyimak hanya bisa berharap aja sih semoga segala macam regulasi oleh pihak-pihak berwenang bisa dilakukan lebih awal, jangan sampai kecolongan lagi. Betul, setuju, jangan sampai kecolongan. Risa El Saryadi, penyebab bukan adanya online shop. Sikat. Memang tahun ini sepertinya daya beli masyarakat juga kurang dan seperti yang Mamang bilang, kalau beli di pasar pedagang patok harga juga mikir buat bayar sewa lapak. Mereka jualan jadi pasti harga jauh lebih mahal. Sekaya apapun seorang, tetap nggak munafik mereka akan membeli barang yang lebih murah juga. Bukannya di sekolah diajarin ya kalau hemat itu pangkal gaya. Iya, jadi pasti akan apa ya, itu kayak ada psikologi belanja gitu, ini lebih murah gitu kan. Nur Hasanah nyomang online shop minta ditutup, nggak bisa, nanti aku tuh nggak bisa beli baju meng yang lucu dari kebutuhan. Iya. Anhondu, terima kasih lapaknya. Terima kasih Pak sudah menutup TikTok Shop ya, karena kebijakan dari Bapak dan Ibu-ibu Tanah Abang menutup TikTok Shop, saya sudah tidak pernah membuka TikTok lagi dan uang saya tidak habis lagi. Yumi Lovers, Tanah Abang aja yang ditutup udah cukup, mereka dulu kayak banyak dapat untung. Sekarang masanya gantian. Iya, gantian. Next ada dari Shirley Firdianti. Malam nyomang, sorry nih kalaupun e-commerce ditutup, gua nggak bakal belanja di Tanah Abang sih. Mending gua belanja di GI dan di mall-mall lain. Terus kalau gitu itu mall-mall gede mau ditutup juga. Sorry bang, gua bukan sombong, gua cuman ngelunjak aja. Ya mau ngeramaikan silahkan. Oke, next ada dari Hesti Hadi, numpang ngakak ya BTW, meski nggak ada online shop juga nggak belanja Tanah Abang. Jauh berarti ongkos dan effort. Ya, Abiu tip sendal Kak Shirley. Adanya online shop sangat memudahkan pembeli nyari barang yang kurang lebih pada terbantu sama online shop ya semuanya. Nextnya Hertioen. Cuma mau tanya, Mamang pakai sempak macan sama sempak gajah juga gak kalau ngantor katanya? Enggak, kagok nanti takut pabelit. Single player numpang lapak Kak. Last of the Last ya? Last of the Last sempak gajah
Aku pribadi suka ke pasar seperti Tanah Abang, tapi kalau tempatnya nyaman dan penjualnya ramah, jadi nyaman dalam bersosialisasi. Tapi maaf, kalau tempat penjualnya seperti Tanah Abang, yang mending beli online atau ke pasar lain daripada habis energi dan emosi dan kesel. Tempatnya kurang nyaman, keamanan kurang terjamin, penjualnya banyak yang judes. Tuh habis. Ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support live kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain untuk berkomen-komen, berpisan-pisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya Dan. Nyonya Dan. Mama. Tapi Mangkok cabut dulu dan ciao.